Jasmania. Mana Nggak tulisannya? percaya lah kita. Jangan ditambahin bang, jangan ditambahin. Itu nggak ada tertulis kayak gitu di dalam Bible. Ya, kalau Yesus yang secara zombie, zombie makhluk hidup yang nggak percaya kita, tapi secara kata-kata percaya. Maksudnya secara kata-kata gimana bang? Ya kata-kata. Dalil, mana data? Ya sama seperti perjumpaan Paulus di Tarsus itu. Nggak, sebentar. Mana Secara datanya Yesus kata-kata. bilang? Mana datanya Yesus bilang? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, dengan suara aku, mendengar suara aku ngomong, atau dia bertemu aku secara langsung, mana datanya? Ya sama, kita kan mengenali Yesus sekarang ini secara kata-kata, tidak secara jasmania, fisik. Metafisik lah disebut, metafisik. Coba lah. Bang Fandi, Bang Nikolas ini Kristen atau Muslim? kenapa sih bahas terus? Bang Nikolas. Siapa? Bang Nikolas. Bang Fandi nggak Kristen bosan, bang ya? nggak bosan-bosan bahas Yesus. Kristen. Iki kalau tidak mau diskusi dibawa aja deh. Bosan. Ini pemberitaan Iya, Kristus ini. Iya, jangan curhat di sini. Kalau nggak mau denger turun aja. Pergilah kalau nggak mau denger. Ya mungkin kita Saya geser kasih sedikit. tunggu. Ya sebentar, saya geser sedikit ya Fandi ya. Saya geser sedikit Fandi. Biar Ini aja. Saya kasih tunjuk ini bisa. Dalam nama Yesus mengalir. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Oh iya, tunjukin aja. Iya penjual agama kan? Tunjukin aja bang. Iya yang jual agama itu kan? Ah cocok. Yang Cocok, jual agama warisan penjajah. Cocok. Tunjukin aja bang. Tunjukin. Iya tahu aku itu tahu. Dia jual agama warisan penjajah. Ah aku tunjukin datanya juga. Kalau mau main kayak gitu bisa. Nih. Nih, ada sembakonya nih. Begini caranya bang, tunjuk data yang benar. Tuh perhatikan. Bagi-bagi sembako supaya memurtadkan orang tuh. Jual agama. 5.000. Aduh, 5.000. Ayo kumpul semua 5.000 jual agama. Ini bang, kalau mau tunjuk data gini. aku kenal. Ini maksud kamu ini apa sih? Oh, itu Rizal video Lubis itu ya. maksud kamu apa? Oh, Rizal Lubis itu ya. Pak Lubis itu. Bang, maksud Itu tentang penginjilan di pinggir iya. jalan orang-orang yang Kan orang tidak Islam tahu itu kemana data. Allah. Itu ada beberapa orang Islam di situ yang kelihatan yang terdata. Santai aja bang. Iya itu kan siapa yang mau bang? Iya makanya itu Sekarang kubilang, ini kan Bang. orang Islam walaupun anak Pak Ustadz itu dia masuk Kristen karena memang datanya, mereka yang Bang. mau. Datanya Ada. Bukan data, memang bukti banyak murtadin yang anak-anak Pak Ustadz itu. Aja. Iya. Terus sekarang yang menginjil di TikTok ini kan banyak. Oke, gue tanya sama kalian ya. Iya. Ada dua data di dalam Bible kalian. Kalian lebih pilih yang mana menurut iman kalian? Ada yang sejak lahir. Ada yang sejak lahir dia itu sudah Tuhan karena firman menjadi manusia. Lukas 2 Betul. nomor 11. Ada satu Betul. data lagi, Roma 14 nomor 9. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Mana yang kalian pilih? Betul. Dari bayi dia Tuhan, dia bayi Tuhan, atau Tuhan bayi, atau Tuhan yang baru mati? Mana yang kau pilih? Oke. Silakan. Oke, nanti kau salah memang jawab. Oke aja. Iya, saya paham. Mana? Itu artinya Jawab. sama kalian datang mengajar, oh ini guru. Tapi nanti tahu betul-betul guru itu sudah mengajar. Sudah Kau jawab digenapi. saja lah. Sama seperti Yesus datang Kau sebagai jawab Tuhan. saja. Kau jawab saja. Iya kan saya sudah menjawab. Apa? Yang Coba mana kalian jadinya? diam dulu. Diam mana, dulu yang kalian mana? supaya kalian bisa menyimak. Gitu. Jangan menye-menye. Kau tinggal Oke. jawab yang bayi apa yang mati. Diam dulu. Bagaimana kita bisa jawab kalau kau nyerocos terus? Ya tinggal kau jawab aja. Yang Oke, bayi saya- apa yang mati yang Tuhannya. Ya. Oke, saya akan jawab. Yesus itu sejak lahir sudah di Tuhan. Kabur. So, memang Si dia kau- Tuhan. Si kau kabur. Si kau kabur. Buset. Dari gituin aja kabur. Jadi kok. Oke. Bukannya kabur sih bang, tapi udah malas dengernya.
Gue juga udah malas dengernya kayak gini dari tadi. Oh, malu kau rupanya. Tuh pilih Tuhan bayi apa Bukannya yang mati? malu. Bukannya Pilih yang malu. mati. Pilih yang mati Itu dulu. malunya abang. Ya, pilih yang mati Kacau-kacau dulu. itu. Bagaimana? Mau dijawab nggak? Supaya kalian bisa tahu Oke, jawabannya jawab. seperti apa itu. Ya, kau jawab. Ini temanmu ini menye-menye kali. Oke. Ya, gimana? Malaikat sudah berkata kepada Maria, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan, ya Pak, Kristus Tuhan di kota Daud. Dia lahir itu sudah Tuhan dan digenapi setelah dia membuat Oke. mujizat-mujizatnya, orang menjadi sembuh apa semua sampai dia mati, Oke. sampai dia bangkit. Oke. Ya, itu. Jadi Ya. kau amini imanmu itu yang mengetahui Tuhan bayi ya, bayi yang sudah Tuhan ya. Dia mau bayi maupun dia genapi, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa berjalan di atas air. Itu kan semua mana bukti bahwa ada dia bayi? Tuhan. Mana ada bayi jalan di atas air? Robek gua rasa kalmu. Dulu. Ya, Yesus Tar itu dulu. kan berjalan di atas air. Adakah Muhammad Yesus berjalan yang di atas air? mana? Nggak ada. Yang mana dulu? Yang bayi ini loh dulu. Ku tanya samamu. Kau percaya Tuhanmu bayi? Yang itu. Iya. Tunjukkan satu. Apanya lagi? Ini ntar dulu nih Tuhanmu bayi ini loh. Kau aminkan enggak nih? Bisa. Kalian bertiga Bisa. ini Tuhannya bayi atau yang Perbuatan mati baik nih? Yang mana? Ntar dulu Tuhanmu bayi ini loh. Bisa Ini ditunjukkan. ini kita perlu Perbuatan luruskan Mana dulu nih. itu tertulis bayi Tuhan itu bayi. Nah, coba kau jawab nih Klos. Kau yang jawab tadi nih Klos. Ribut kau sekarang. Iya, Ini iya, Klos karena yang jawab. disebut Tuhan, disebut Gitu. Tuhan karena dia dari surga. Ayo. Itu firman Tunjukkan. Allah. Surga apa? Iya. Surga perempuan maksudnya. Ini bagaimana Apa? mau bisa Tunjukkan. Perbuatan lurus baik kalau mau. langsung dibengkokkan begitu? Surga apa? Dia keluar dari mana rupanya? Dia itu kan firman Allah menjadi manusia itu menjadi Yesus. Iya, keluar lewat Malam mana? Keluar lewat mana rupanya? Aduh, itu masalah itu gampang dijawab itu. Aduh, pakai dalil kalau jawabnya. Gantian kalian. Janganlah kejang-kejang semuanya mau ngomong. Teraturlah kalian. Pakai dalil Tuhan kalau kami itu jelas. jawab. Ini Tuhan ini umat Kristen itu jelas. Cuma saya enggak tahu Tuhan Islam itu jelas enggak? ini kenapa ngomongnya Adakah siapa dulu datanya? ini? Ini Jadi maksud Ini- letak nuhu di dalam hadis ini adalah ini siapa ini? Yang mau ngomong siapa ini? Apa dia ini? Dulu saya bicara. kan untuk menggigit kemaluan Bapak. Loh, lihat aja nih. Ini kelakuan Kristen ini begini semua ini kenapa ini? Gitu. Itu saya bicara. Ya, jadi siapa dulu yang mau ngomong ini? Saya bisa. Enggak, tadi pertanyaan saya. Oke, si Niklas sudah menjawab Tuhannya sejak bayi. Bayi itu Tuhannya. Ada nggak yang bilang Tuhannya yang setelah disalib itu baru Tuhan? Siapa? Ayo jawab. Ya, dia sejak lahir itu memang sudah Iya, kau Kristus sudah membawa kau terang. sudah jawab. Kau diam dulu Niklas. Kau diam dulu. Iya, Ikhlas. karena sudah menggenapi semua. Ya udah, kau diam dulu. Karena dia Tuhan. Oke, saya diam. Temanmu yang lain yang saya perlu jawabannya. Oke, silakan. Siapa ini yang mau ngomong tadi? Dari tadi kamu tanya terus. Ya, Lembol. Ayo coba. Siapa Kau dulu jangan ini malu. Bang aku ada ini Kristen juga ya Bang ya. Selamat malam saudara. Tadi kamu tanya terus. Ya, selamat malam. Kau bahas terus. Ya, Kristen ya Bang ya. Ya, Bang aku ada Kristen. Pak, Nanti bisa saya bertanya, pendeta di mana penginjilan Pak pendeta? Ini pada mau bertanya semuanya gimana ini? Tadi kamu Waduh, langsung turun disebut pendeta langsung turun gimana sih? Aduh. Tidak tahu dia pendeta kok langsung turun, jangan turun Pak pendeta. Ayo. Siapa yang Tuhannya bayi? Siapa lagi selain Niklas? meskipun Tuhan kami bayi bisa menyembuhkan. Oke, kau juga bayi Tuhanmu. Satu lagi ini, siapa ini? Dua orang yang Tuhannya bayi ini.
Satu ini siapa ini? Satu ini Kardis. Simorangkir. Tuhanmu bayi juga nggak? Kardis. Bukan bayi Tuhan kami, Bang. Dari Lalu? bayi dia sudah jadi Tuhan. Oh, ya iya kan Ya, bayi Tuhanmu. betul. Oke, semuanya Tuhannya bayi nih. Mau diapain ini? Beda Mau diapain ini? bahasanya itu, Bang. Tuhan bayi. Kamu nggak- Jadi, nggak ngerti. oke, Tuhan bayi. Maksud mereka ini dua Kristus itu, Bang, mereka ini pusing Bang. dua Kristus itu. Itu makanya dengerin aja aku. Pusing mau jawabnya, orang ini nggak ngerti. Mau kita Hmm. terangkin nanti. Oke, Nggak kalian ngerti diam. juga, Oke, makanya. kalian diam dulu. Kalian diam dulu semuanya. Kalian udah diam, jangan curhat ya. Kamu aja maunya Kalian ngomong diam dulu. terus. Ya kan, ini saya yang lagi digedein. Kamu tahu diri lah. Iya, diam tuh. Saya lebih gede daripada kalian, kan gitu. Kalian diam Kamu dulu. aja yang ngomong terus. Ya, ini summary-nya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 orang Tuhannya bayi ya. Ya, jangan ketawa. Kalian yang menghujat Tuhan, Tuhan itu jadi bayi. Siapa yang Kenapa ini? punya bayi? Niklas, tadi Tuhannya bayi kan? Udahlah. Enak ngomongmu aja lah, Bang. Entah apapun itu. Ya, Kenapa ngomong aja. kenapa apa-apa. jadi ngambek, jadi malu kalau ketahuan Tuhannya bayi ini? Punya malu. Tapi malu Oke. dengerin abang ngomong kayak gitu. Abang nggak Baik. ngerti, malah juga abang ngomong kayak gitu. Iya, diam dulu dong, diam dulu dong. Maka ini saya lanjutkan. Ada satu ilustrasi yang dilakukan oleh Bunda Maria pada saat melahirkan bayinya yang adalah Tuhannya 3 orang ini ya. Oke. Timang, Bisa saya tanya sekarang? Bisa saya tanya? Bisa saya tanya sekarang? timang, Bisa saya tanya sekarang, Bang? Tuhanmu sayang. Diskusi macam apa ini? Jadi ini bayi ini anakku sayang apa Tuhanku sayang ini jadinya ini? Bisa saya tanya sekarang? Sabar dulu. Ini jawaban dari 3 orang yang menurut saya nggak punya akal ini. Ngeles. Tuhannya bayi nih kan. Kejang-kejang Tuhannya bayi kamu. nih. Timang, yang betul Kejang-kejang, anakku sayang. kejang-kejang. Yang betul ini anakku sayang atau Tuhanku sayang? Enggak panas juga aku dengarnya kayak gitu, abang. Coba teman-teman. Ini yang betul ini Tuhanku sayang apa anakku Bukan kayak sayang? abang kalau diceritain nanti tentang apa nanti langsung abang panas. Kalau kayak kami enggak, Bang. Timang, Tuhan. Kalau kami kalau udah orang-orang yang Tuhan. tersesat ya udah biarkan aja dulu. orang itu yang mau Ini jadi tersesat. gimana ini mau suka-suka diskusi? suka-suka dia lah. Ini kenapa pada ngomong Hanya semua suka-suka ini? abang ngomong. Ini kenapa? Ya udah kau diam dulu. Oke, fokus kembali ya. Kita fokus kembali ke Fokus kembali, materi. fokus kembali. Bang Ura ini agamanya apa, Bang Ura? Diskusi aja nyanyi itu. Diam, Miki, diam. Siap, selamat malam, selamat bergabung, saudara. Kita fokus ke materi aja tadi. Mungkin tanggapan teman-teman Kristen gimana tuh kalau misalkan kita menghadapi Yesus asli dengan Yesus palsu? Menurut teman-teman Kristen gimana? Dari mana definisi ada Yesus palsu, Bang. palsu dan asli? Atau supaya lebih spesifik, Yesus asli itu nggak mati. Gimana kalau kayak gitu? Ada sejarawan yang membuktikan kah? Bible yang ngomong sendiri, Bang. Yesus sendiri yang ngomong. Apa dibilang Bible, Bang? betul, Ada berarti kan rupanya di ada Bible tulisan. Berarti kita Lukas mempercayai data 20 Lukas 24 nomor 44 kata Yesus bahwa semua harus tergenapi yang Ya, ada betul. tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Iya betul. Betul? Kalau kita lihat kitab Mazmur 91, coba teman-teman Kristen dibuka dong. Biar Maksudnya kita palsu tahu. gimana? Kita tahu ada Yesus palsu. satu tentang perlindungan di situ, Bang. Ya, Mazmur 91 itu adalah orang yang dalam lindungan Elohim. Betul? Perikopnya? Iya, Baca nomor 10 sampai 12 dalam dong. lindungan Allah. Yesus kan dalam lindungan Elohim. Betul? Dia melindungi kita, Bang. Lama Jang. Udah mau belajar lagi nih kalau kayak gini. Jadi dosen lagi. Nggak bisa begitu memang, Fandi. Makanya saya udah habis nih. Udah berapa nih obat cacing saya minum nih? Makanya Harus nggak belajar bisa. lagi.
nggak bisa dibawa ke materi orang-orang seperti ini. Mana ngerti mereka Iya. dengan Bible-nya. Orang-orang yang duduk dalam lingkungan yang maha Turunkan aja materinya, turunkan dikit. Oke, Kembali ini Apa aja. yang kalian mau ya? Kembali ke basic aja, bahasa Indonesia dulu gitu. Boleh Bang Andi, boleh. Lanjut. Di kelas, Ya, Tuhanmu ada berapa sih? 1, 2, atau 3? 3 pribadi 1 hakikat. Oke, 3 Tuhan itu pribadi, 1 hakikat. Kira-kira pengertiannya 3 pribadi, 1 hakikat itu berapa jumlahnya? Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, yaitu Tuhan Yesus. Ketiganya adalah satu atau ketiganya adalah Tuhan? Pengertiannya begini, Bang. Pengertiannya itu Esa. Lalu siapa Pak Niklas dulu bentar. Firman itu siapa Pak Niklas? Firman itu merujuk kepada Yesus. Firman itu Yesus. Baik. Jadi ada Bapa. segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia Jangan dulu tidak ada sesuatu pun yang menjadikan. terjadi. Jangan dulu menjadikan. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, betul? Iya. Oke. Kita ke Bapak dulu. Bapak ini siapa sebenarnya? Bapa itu sang sumber, Sang adalah sumber. Tuhan. Iya. Oke, Tuhan juga. Kalau Yesus, Iya. Tuhan. Tuhan juga. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Ya, Tuhan juga. Tuhan Iman juga. kami. Ada berapa itu Tuhan? 3 pribadi. Ada berapa itu? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berapa itu? Sama-sama kami Kalau itu sembah. tambah-tambah anak TK bang, satu Bentar tambah dulu, jangan satu. diprotes dulu. Saya sama Pak Niklas dulu, bentar. Kau kasih bingung saya kasih bingung kau juga. Ya gak apa-apa, saya ada obat cacing kok persiapan Bang, tenang aja. Ya, sama-sama kita membingung. Iya, baik. Eh, Bapak dan Yesus itu sama atau berbeda? Makanya saya bilang itu 3 pribadi. Ya, ini udah pribadi udah, tinggal sekarang Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Kalau Bapa saya dan tanya tentang Esa itu apa, Yesus Bang? adalah satu. Saya nggak nanya dia satu, dengerin bahasa Indonesianya. Bapak dan Yesus itu oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Yang sama. Yang lain diam dulu, sama Pak Niklas dulu. Sama apa beda Bang? 1, 2. Nanya siapa Bang ini? Saya sama Pak Niklas dulu. Oh, Ini bahasa Indonesia iya. loh. Silakan. Iya, Ya Pak Niklas diulang ya. ya, guru. Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama. Sama, baik. Kalau Yesus itu punya ibu namanya siapa? Esa. Maria. Maria. Kalau Bapak itu punya ibu namanya siapa? Bapak nggak punya ibu. Oke, satu punya ibu, satu tidak punya ibu. Sama atau beda? Beda sama. Pertanyaan bodoh ini. Yesus itu manusia yang jadi Tadi tuh awas udah Tuhan ketahuan. bang. Netizen ketahuan. Bapak itu nggak punya ibu. Terus lucu pertanyaanmu ini. Inilah kualitas muslim. Yang lain diam dulu ya. Saya sama Pak Niklas dulu ya. Lanjut ya. Kita kan kelas ini. Oke. Ya, Yesus itu Oh, lagi belajar ini ya. Ya, Tunggu saya diam bayar dulu, dulu. jangan ganggu Ya, dulu iya. bentar. Saya bayar uang sekolah dulu dong. Tolonglah jangan diganggu dulu ya. Iya, bayar jelas. SPP ini. Iya, Pak bayar Niklas. SPP dulu nih. Yes. Ya. Yesus itu punya fisik, betul apa tidak? Ya punya dong. Punya. Jenis kelaminnya laki atau perempuan? Ya laki. Laki, baik. Bapak di surga itu punya fisik atau tidak?
Takut kau ya. Allah ada roh. Saya ulang kembali, Bapak itu adalah roh. Bapak punya fisik atau tidak? Fisiknya Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Oh, jadi Bapak punya fisik, fisiknya Yesus. Ya. Oke, Yesus punya fisik, fisiknya Yesus. Jadi satu fisik dia berdua, betul? Nama kemanusiaannya itu Yesus, yaitu Nah, saya ulang lagi ya. Yesus punya fisik laki-laki. Bapak punya fisik, fisiknya Yesus, betul? Ya. Jadi satu fisik dia berdua. Betul? Kemanusiaannya Yesus, roh. Saya nggak nanya kemanusiaannya, bahasa Indonesia loh. Bapak punya fisik, fisiknya Yesus. Betul? Betul. Betul. Yesus punya fisik, fisiknya Yesus. Betul? Iya. Betul. Berarti Ya. di sini ada fisik, ada dua roh, rohnya Yesus dan rohnya Bapa. Betul? Di dalam Yesus itu ada roh Bapa yang menghidupi Yesus itu. Ya, baik. Roh Kudus. Kita lanjut. Makanya. Kita bermain bahasa Indonesia aja. Setelah Yesus ada di muka bumi, Bapa ada di mana? Silakan. Bapa ada di dalam Yesus. Bapa ada di dalam diri Yesus. Berarti surga kosong. Katamu kosong. Saya ulang ya. Ada malaikat surga di atas. Saya ulang nih ya. Saya ulang nih. Waktu Yesus ada di muka bumi, ada Bapa di dalam diri Yesus, betul? Roh Kudus. Saya nggak nanya Roh Kudus, Bapa dulu, Bapa sama Yesus, Roh Kudus jangan ikut campur dulu, ganggu aja nih orang ini. Mana sih? Ya. Jadi rohnya Bapa ada di dalam diri Yesus, betul? Iya, Roh Kudus itu kan roh Bapa itu. Oke, artinya selama Yesus di muka bumi, Bapa tidak ada di surga, betul? Adalah. Kan tadi bilang ada di bumi sama Yesus. Iya, rohnya, Roh Kudus. Roh Bapa itu ada berapa? Iya kan ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus ketiganya adalah satu bab. Firman itu adalah Bapa, Roh itu juga adalah Bapa. Saya ulang lagi pakai saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia ya. Ya. Oke. Roh Bapa ada berapa? Roh Bapa ada berapa? Yes. Roh Bapa itu adalah banyak. Yang Roh Bapa salah ada satunya banyak. ada sama saya ini. Roh-roh itu kan banyak, bukan cuma saya nggak nanya rohmu sama keluargamu. Cuma namanya memang roh satu. Saya tanya rohnya Bapak, bukan roh keluargamu. Rohnya Bapak ada berapa? Loh, iya satu. Satu, baik. Namanya roh itu kan namanya itu satu, tapi memang. Waktu Yesus ada di muka semua bumi, kita di dunia. dengerin. Waktu Yesus ada di muka bumi, apakah roh Bapa ada dalam diri Yesus? Iya. Ada, baik. Waktu Yesus ada di muka bumi, roh Bapa ada di mana? Ya bersama-sama dengan Yesus lah. Baik. Berarti roh Bapa di surga nggak ada, betul? Namanya roh itu di mana-mana ada. Bang Dito ada obat cacing? Bang Dito. Iya, ada. Abang sisa itu yang mau satu tablet. framing, udah Sisa satu tablet. dijelasin roh itu bisa gimana. Saya lagi nggak framing, saya lagi nanya kok. Saya nggak berpendapat loh, saya lagi nanya. Ya, anak-anak. Yang framing itu kalau saya berstatement itu framing. Ini saya lagi nanya loh. Jadi Bang Handi, Ya, kalau waktu Yesus masih bayi, Bapak juga ikut bayi ya? nah itu dia. Nah itu. Nah itu.
Jadi waktu Yesus ada di dalam kandungan, berarti roh Bapa ikut terkandung. Bunda Maria mengandung Yesus dan roh Bapa. Betul Pak Niklas? Iya, betul. Oke, baik. Waktu Yesus Ada ada di salahnya. jangan cari masalah, jangan nyari masalah. Jangan nyari masalah. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, roh Bapa ada di mana? Ya ada di dalam Yesus. Ada di dalam Yesus. Berarti ada di dalam kandungan, betul? Iya. Baik. Apakah ada roh Bapa di luar kandungan waktu Bunda Maria mengandung? Ya roh ini kan di mana-mana ada, di surga. Berarti roh Bapa di Sama- mana-mana ada. Bang, Ada di- roh ada itu di dalam tidak kandungan. berbentuk bilangan, Bang. Roh itu Jangan tidak diam berbentuk dulu. bilangan, Bang. Saya lagi sama Pak Tidak Niklas berbentuk ini. bilangan. Jadi waktu Yesus dikandung, roh Bapa juga dikandung sama Bunda Maria, betul? Iya. Betul? Betul. Betul, baik. Artinya di luar kandungan tidak ada lagi Tuhan karena semua ada dalam kandungan, betul? Bang, roh itu tidak Ada. berbentuk bilangan, Bang. Oke. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Siapa yang Manusia menjawab? atau Tuhan? Ya, Ya. jawab. Apa Pak? Gimana Pak? Ya Tuhan menurut Oh, yang jadi Bunda dikatakan Maria, jadi Bunda Maria mengandung Tuhan, betul? malaikat kan engkau telah Jangan- mengandung akan jangan melahirkan libatkan seorang malaikat. anak. Pertanyaan sederhana. Malaikat Yang dikandung Bunda Maria manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Baik. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Bapak. Bapak itu dalam kandungan atau luar kandungan? Pertanyaan orang tidak waras ini. Ketawa Bu. Pertanyaan orang yang tidak waras. Ah, Bang, Bapak itu tidak berbentuk bilangan, Bang. Bapak itu roh. Iya. orang saya nggak bilangan. ngitung ini. Ya ulah. Saya Lucu ulangi. juga ini Itu Bapak ini. kayak ada nikung, kayak anak TK, Bang, hitung-hitungnya. Itu hitung-hitungan bilangan, Bang. Saya ulang ya. Saya senang juga dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Iya, saya ulang nih. Yang lain diam dulu lah, jangan dicampur. Ini saya Pak Niklas baik loh ini. Tolonglah yang lain nyimak-nyimak dulu. Mandi. Yang dikandung Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak Niklas? Sesuai di Alkitab itu Tuhan. Tuhan, Kristus baik. Mandi. Siapa Yang bawa Tuhannya kabar. Maria? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Bapak. Oke. Apakah Maria mengandung Bapa atau tidak? Silakan. Bapak tidak bisa dikandung, Bang. Bapak ada di mana? Kenapa ya pada gatal sih? Kenapa selalu pada gatal? Saya Pak Niklas dulu. Dua-duanya, dua-duanya. Ini Andi CLBS ini ya sudah seperti Tai Lasso saya lihat ini. Ntar dulu, saya Pak Niklas Iya, dulu. Kau nyerang yang lemah kau. Ah, jangan nyerang-nyerang. Ini sederhana loh ini. Ini diulang ya. Apakah Bunda Maria pernah mengandung Bapak? Silakan Pak Niklas. Nanti Bapak saja yang menghakimi kamu nanti. Ya udahlah. Tuh, Ayolah kita selamatkanlah kau, Bang. baik. Apakah Iya. Bunda Maria pernah mengandung Bapak atau tidak? Silakan. Firman Allah yang Atau saya dikandung permudah. oleh Tadi Maria. kan yang dikandung Maria adalah Firman, Tuhan, firman. betul? firman. Aku berubah. Iya. Saya ulang ya. Yang dikandung Maria adalah A. Firman, B. Tuhan. Gimana? Tidak ada juga begitu, Pak. Apakah Bunda Maria pernah mengandung? A. Pernah, B. Tidak.
Pernah. Pernah. Waktu Bunda Maria mengandung, yang dikandung apa? A. Tuhan, B. Firman. Firman Allah. Oke, berarti yang dikandung Firman ya. Ya. Baik. Bunda Maria melahirkan apa? A. Firman, B. Tuhan, C. manusia. Apa? Bagaimana ABC-nya? Enggak ada ABC-nya. Yang dikandung Maria adalah Firman. Yang dilahirkan Maria apa? Silakan. Mengandung Firman itu tiga-tiganya. kan merujuk kepada Yesus. Ya, tiga-tiganya itu semua dilahirkan. Saya ulang ya. Tiga-tiganya tuh bang, situ bang. Ya. Tadi yang dikandung Maria adalah Firman. Sekarang yang dilahirkan Maria apa? Silakan. Mengandung tiga-tiganya. Ketiga Iya, iya, betul itu. Silakanlah ketawa bang, silakan ketawa. Soalnya bang Ya, paham, nggak paham itu. Kalau gitu saya ke Pak Blimos dulu sebentar ya. Izin ya Bang ya. Pak Blimos. Siap. Ya, yang dikandung Maria apa Bang? Tuhan. Tuhan. sebagai anak tunggal Baik. Bapa, penuh kasih karunia Pak dan Niklas saya sama Pak Blimos dulu ya. Pak Niklas saya ke Pak Blimos dulu ya. Pak Blimos. Oke. Siap. Jadi yang dikandung Maria apa tadi? Diulang. Tuhan. Tuhan. Siapa nama Tuhan yang dikandung Maria itu? Silakan. Firman. Oke, nama Tuhan yang dikandung Maria adalah Firman, betul? Betul. Gimana? Gimana? Pak Blimos tadi yang bicara, menjawab yang dikandung Maria adalah Tuhan. Pertanyaannya, siapa nama Tuhan yang dikandung Maria itu? Silakan. Allah Bapa. Oke, Bapak. Jadi yang dikandung Maria Tuhan Bapak, betul? Betul? Mudah loh ini. Ini sebenarnya sangat sederhana loh. Bener deh. Daripada ke original teks, proses pewahyuan susah loh itu. Ini paling mudah loh ini, karena memang kenyataannya Bunda Maria pernah mengandung loh. Diulang lagi Pak Bilmon, siapa nama Tuhan yang dikandung Maria? Silakan. Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Siapa nama Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Pertanyaannya bolak-balik terus. Enggak lah, ini bersambung. Bener deh. Kan Maria mengandung Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, Bunda Maria kan bertuhan ya? Bilmos, bener nggak Bunda Maria bertuhan? Bilmos? Bunda Maria itu bertuhan atau ateis? Bertuhan. Bertuhan. Pertanyaannya, siapa nama Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Silakan. Allah Bapa. Oke. Berarti Tuhannya Maria adalah Bapa. Yang dikandung Maria Tuhan Yesus. Betul? Betul apa betul? Saya ulang ya. Yang dikandung Maria Tuhan Yesus. Tuhannya Maria adalah Bapa. Betul? Ya. Oke. Kalau Pak Bilmos sendiri sama Pak Niklas nih, yang mana yang Anda tuhankan? Yang pernah dalam kandungan Yesus. Maria atau Bapak? Yesus. Yesus. Jadi Bapak bukan Tuhan, betul? Tuhan.
Kan itu aku mau bener obat cacing gue habis kan itu. Terus ini bilang gitu. Bener deh. Kan itu obat cacing gue habis. Terus itu. Dipermudah kan itu. Cepetan dipermudah. Baik, dipermudah. Ya. Dipermudah. Tapi rata-rata semuanya mengamini yang sejak lahir atau sebelum lahir mereka meyakini yang Yesus itu sudah Tuhan sejak lahir ya. Bahkan sebelum lahir. Betul Bapak-bapak semuanya? Ya. Saudara-saudara? Oke. Jadi tidak ada satupun Jadi tidak ada satupun yang membenarkan perkataan Paulus. Ini gimana ini? Paulus mengatakan sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kenapa nggak ada yang percaya itu? Tergenapi setelah kematiannya. Oh. Jadi kalau tergenapi itu kan ini ada yang Tuhan baru dijadikan, itu Kristus yang mati di kayu salib. Tapi kalau yang sejak lahir, sejak bayi ini yang katanya malaikat, ini bayi Tuhan atau Tuhan bayi kah ya kan? Betul? Ya. Waktu dia bayi, murid-murid yang 12 ini kan masih belum ada atau sudah ada dia? Ya kemungkinan ada tapi masih kecil. Oh masih kecil juga. Mereka tahu nggak kalau sama kan ya? bayi? Iya. Ini saya sederhanakan. Jadi murid-murid itu sebelum mereka tumbuh bersama dan bertemu di kira-kira umur 30 tahun, mereka ini punya Tuhan enggak? Punya bang. Ya punya. Tuhannya mereka yang bayi itu atau yang bukan bayi? Allah Bapak Tuhannya. Bapak itu sendiri. Yang Bapa ya. Ya. Begitu mereka gede, waktu tiba-tiba bertemu itu dengan Yesus itu, dia menganggap Yesus itu Tuhan atau masih Tuhannya Bapak? Bagaimana? Coba jelaskan lagi. Coba di repeat kembali. Kan nggak nyambung kan jadinya. Kan tadi selama waktu murid-murid ini masih bayi juga, mereka kan nggak tahu kalau bayi itu Tuhan, betul? Ya kalau sama-sama bayi mungkin belum tahu. Ya belum tahu lah. Harusnya tahu. Ya. Harusnya tahu kan, tapi karena Mau nggak tahu, tahu bagaimana kalau masih bayi? makanya itu. Nah, waktu mereka tumbuh besar kira-kira umur 30 tahun, Yesusnya. Ya. Sebelum mereka bertemu kan masih menuhankan Bapa, Elohim. Waktu mereka bertemu, mereka menuhankan Elohim atau menuhankan Yesus gurunya? Ya Yesus. Oh, beralih begitu ya. Betul? Yesus itu kan adalah Bapa itu sendiri. Yohanes. Wanes bagaimana? Di zaman dulu kan Kabar dulu. Allah itu memperankan Ya, apa? Memperantaraan perantaraan umatnya. Sekarang di akhir zaman ini ya anaknya langsung Ya, turun ke dunia. ya. Waktu murid-murid sadar kalau Yesus ini Bapa yang Tuhan itu, apa permintaan murid-murid itu apa? Yang pertama minta mabuk-mabukan ya, minum anggur ya. Betul ya? Betul? Ada datanya di mana itu bang? Tertulis. Iya, merubah air menjadi anggur, kemudian dibuat minum, mabuk kan? Betul? Itu memang ada tertulis tapi maknanya bukan seperti itu. Nah, lalu yang waktu ibunya bilang, Yesus, dia nggak manggil Tuhan itu. Yesus, Iya. minuman untuk para tamu habis begitu. Itu tentang anggur yang baru, itu untuk iman yang baru begitu. Dia harus dirubah Lalu, itu.
Habis iman Lalu- menjadi di Nah, yang jadi pertanyaan itu pernikahan siapa? Kok Bunda Maria ibunya Yesus atau ibu Tuhan itu capek-capek ngurusin minuman gitu? Aduh, macet ini Pak Andi. Bang Andi, ini kayaknya mereka yang butuh kombantrin ini. Ini gimana nih? menurut kamu siapa yang nikah itu? Makanya saya tanya, saya kan nggak tahu. Kalau bukan Nanti dijelaskan malah lain lagi. enggak, maksudnya begini kan semua orang Mau pasti tahu ditanya juga kan. nggak tahu. Dijelaskan semuanya- nanti Ya, semuanya kan pasti tahu lain tuh kan. lagi. Yang punya acara itu siapa? Kalau Ibu Tuhan Maria ini kan saking dia repotnya mengatakan minuman untuk para jamuan habis. Kan begitu. Maka dengan kekuasaan Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, pada waktu kejadian itu, semua para undangan itu atau pengantinnya tahu nggak kalau Yesus Tuhan? Nggak tahu juga itu. Nggak tahu ya mereka ya. Waduh, Tuhannya tidak dikenali itu. Kemungkinan mereka Tuhannya ya tidak memang dikenali. Yesus waktu di dunia itu ndak banyak yang tahu. Sedangkan dia membangkitkan orang mati itu dia bilang jangan sampai orang tahu. Nah, jadi rahasia ya, minik-minik dia ya. Mindik-mindik Kalau untuk ditahu supaya kan? tidak jadi Tuhan. Akhirnya ditahu dia itu katanya menghujat Allah, makanya dia diseret kemana-mana. Mereka pun juga tidak ada buktinya. Jadi yang diseret tadi Sampai Bapak dia juga disalibkan. keseret ya? Bapak juga keseret ya? Iya, Kenapa? iya. Aduh buset, Pandi, bapaknya Katanya keseret. menghujat Allah. Ini yang Ya, mana waktu ini dia di jadinya? dunia kan banyak yang tidak percaya, sama seperti kalian sekarang sudah nyata ini pun tidak percaya. Bukan. Bagaimana kami percaya orang yang di perjamuan pernikahan itu, jamuan kawin itu juga nggak ada yang tahu kalau Yesus Tuhan. Tapi yang jadi masalah, ini Tuhan ngurusi pernikahannya, pernikahan siapa gitu loh. Siapa kira-kira yang menikah ini? Memang tertulis begitu bang, tapi maknanya lain. Bukan seperti itu. Ada maknanya yang lain. Sama seperti Al-Quran ada tafsirnya, ada ini. Nah, kalau Memang Bible, tercatat begitu. kalau Bible ada tafsirnya, Bang. Hah? Ya hanya orang yang tertentu kayak pendeta-pendeta yang bisa mengajar kami itu, dialah yang menafsir. Oke, coba bantu saya Bang, tafsirkan Bang. Ini kalau memang sudah bahas Tuhan, ternyata Yesus ketuhanannya dia sembunyi-sembunyi, maka ya tidak semua orang tahu kalau Yesus itu Tuhan. Kan begitu kan? Itu ayatnya di mana, Pak? Coba ayatnya di mana itu? Carikan dulu. Yang apa itu? Yang anggur, merubah anggur. Iya. Oh, sebentar ya. Sambil aku cari dulu. Ya, Bang Handi, atau saya kembalikan ke host dulu, saya kasih dalilnya merubah anggur. Oke, gini aja lah bang, aku mau keluar. Ya, Gini mau aja, dikeluarin Bang, atau mau keluar sendiri Bang? Keluar. Suaranya nggak jelas ya Bang. Mana ayatnya itu? Maksud Ntar dulu. Dapat nggak? kalau abang belum percaya di sana, ya kami tidak memaksakan bang. Nah, kalau abang belum memahami di sana, cukupnya kami juga memahami abang. Ya, kecatik juga dengan Iya, iya Bangku, nggak apa-apa.
Gak apa-apa Bang Bo. Yang penting abang juga pikirkan, renungkan baik-baik itu ya. Jangan sampai nanti bayi dalam mimpinya keluar tuh. Oh, itu ada di Yohanes 2. Yohanes pasal 2. Nomor 3 sampai selesai. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Anakku, Tuhanku. Kehabisan anggur itu di ayat berapa dia? Ketiga. Pasal 2 ayat berapa? Ayat 3. Ketiga. Oke, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus, ibu Tuhan gitu kan, berkata kepadanya, Iya. mereka kehabisan anggur. Ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Kayak begini amat bahasanya ini tuh. Iya, menjelaskan tentang peristiwa kehabisan anggur dalam suatu perjamuan Iya, pernikahan kenapa dia tidak di menghormati Kana, ibunya? Galilea. Kenapa dia tidak menghormati ibunya? Ibunya masa dibentak begini? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ngeri kasar kali loh ternyata Tuhan sama ibunya yang melahirkan. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini kok yang jadi repot malah ibunya Yesus ya? Emang yang nikah siapa sih? Bro Niklas. Wah, dia baru baca Bible. Ini sebenarnya yang nikah siapa sih kok? Kok yang repot malah Bunda Maria ini? Ya mungkin salah satu keluarganya kan. Keluarganya siapa? Ya, ini kan menjelaskan tentang peristiwa kehabisan anggur dalam suatu perjamuan pernikahan di Kana, Galilea. Dalam ayat ini ibu Yesus memberi tahu Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Ini menjadi awal dari yang punya acara ini pertama Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur. Yang punya acara ini berarti Yesus. Ya bukan, Yesus ini kan undangan aja kemungkinan. Atau salah ibunya satu. ngapain? Lalu ibunya ngapain repot-repot begitu? Ayo. Ya mungkin dia peduli. Enggak. Karena Yesus ini berkuasa. Dia mujizat yang pertama lah itu. Enggak lah. Lalu apa urusan Yesus juga itu? Iya. Ditanya sama ibunya. Yesus, Maria ibunya dan para kan baru dibaca rupanya teman-teman. Aduh. Iya, diundang ke sebuah pesta pernikahan di Kana itu. Ketika perjamuan sedang berlangsung, anggur yang disediakan habis. Maria memberitahu Yesus tentang masalah ini, menunjukkan bahwa ia percaya Yesus dapat melakukan sesuatu. Yesus menjawab dengan mengatakan, waktuku belum tiba. Namun Maria tetap meminta bantuan, dan Yesus akhirnya mengubah air menjadi anggur yang berkualitas. Peristiwa ini merupakan mujizat pertama Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes. Dan bukan, ini jangan kemana-mana dulu, Abang. Pelayan publik, Bang. Iya. Abang baru belajar di sini gimana? Ya. Gimana cerita? Baru belajar di atas komal. Nantilah. Catat dulu. Belajar bagaimana? Itu baru baca. Iya memang datanya ada, Bang. Iya. Lalu iya, secara keseluruhan Yohanes 2 ayat 3 ini berfungsi sebagai pengantar untuk kisah mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur yang menyoroti kuasa dan otoritas Yesus serta peran Maria dalam peristiwa tersebut.
Iya. Lalu selanjutnya Bukti bahwa Yesus berkuasa itu bisa ini berubah. setelah dia pergi Air itu menjadi anggur. Ya, kemudian kan dia kan ke Kapernaum. Betul? Ya. Itu kenapa itu kok cuman catatannya cuman satu itu? Kenapa cuman satu catatannya? Masa cumanya dibilang sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Terus apa ininya? Pengajarannya apa dia? Ya mereka kan menginjil, berjalan, memberitakan kebenaran. Enggak. Di mana-mana tempat ya jalan. Mungkin di kampung ini lain, berapa hari nanti kesananya lepas. Sampai di kampung itu ada pesta, mereka ke situ. Yang jadi pertanyaan, Bang, mereka ini naik apa, Bang? Kan belum ada angkot, Bang, waktu itu, Bang. Ya kemungkinan, ya itu jalan kaki. Dulu kan berjalan aja orang. Menurut Abang dia dari mana ke mana, Bang? Dari mana ke mana dia rupanya? Ke Kapernaum itu. Berapa kilometer rupanya? Kalau jalan, emper. Kan dia kan Tuhan, kenapa dia jalan kaki? Ya dia kan ikut Tuh kan kena kan akhirnya kan baru mikir, iya ya. Gimana? Yang benar yang mana dia? Mana sama Tuhan? Jadi gimana? Bagaimana? Jadi dia masih menyamar sebagai manusia atau Tuhan? Dia kan sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai nabi, sebagai raja, banyak gelarnya Yesus itu. Kalau tadi yang dilahirkan sebagai bayi, dia Tuhan bayi atau sebagai bayi? Tuhan, bayi mungil yaitu Tuhan. Ini kenapa Bang jadi Apanya begini? yang lucu? Kok dibilangin Tuhan lucu bayi? Yang mana Bang? Ya coba Bang telepon undang-undang lagi teman-temannya tadi. Kenapa itu pada kabur semuanya? Pada takut dibikin lucu-lucuan. Sudah bosan abang itu lucu-lucuan terus. Udah ada seriusnya. Oke, abang mau serius. Berarti kita kembali ke tema Fandi. Tema kita tadi itu tentang tolak Yesus palsu. Iya. Kan ada Yesus palsu. Yesus palsu. Kita ambil di Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Dia mengatakan sendiri ya. Pan monitor Fandi host. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di sini akan ada Kristus atau Yesus menggunakan nama Yesus, dan itu mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak ini, bukan hanya 2. Oh, ya kan? Itu. Nah, ini kan perikopnya permulaan penderitaannya. Iya betul. Nah, jawab di nomor Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, seperti kalian-kalian ini kan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan
akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Seperti perang sekarang ini kan Israel Saudi kan bangsa melawan bangsa. Sudah tercatat ya, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya kan, kami ini dibenci memang karena nama Yesus. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul ya. Sekarang ini kan sudah muncul nabi-nabi palsu ini. Oke, langsung aja dipersingkat. Mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Itu kan nabi palsu, antikristus ya. Ya, aku lanjutkan ya, langsung ke yang dipersingkat di nomor 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, gitu kan. Nah, ini singkatannya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu atau Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang mukjizat, yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Atau ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Oke? Itu dulu. Nah, ini gambaran peringatan dari Yesus. Akan ada banyak orang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias atau akulah Kristus. Nah, pada saat ada tulisan setelah kejadian Yesus sudah tidak ada di bumi ini lagi, murid-murid sudah dikasih peringatan bahkan 3 kali, camkanlah, waspadalah. Nah, murid-murid ini kalau bertemu dengan orang yang mengaku bertemu dengan Yesus atau Mesias, mereka akan percaya atau tidak percaya? Camkan, aku sudah mengatakan terlalu. Kalau murid-murid ini bertemu dengan orang pada saat Yesus sudah nggak ada di bumi, kalau murid-murid bertemu dengan orang, baik orang itu kayak gimana, dia mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh. Kamu percaya atau jangan kamu percaya? Ya jelas percaya. Kalau memang dia bertemu dengan Yesus. Ini menarik di ayat 25 ini, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Kamu percaya atau jangan kamu percaya itu? Perintah Yesus apa? Jangan percaya. Jangan percaya dong. Oke, kita uji sekarang. Yang menyembah di dalam bilik itu siapa sebenarnya? Sabar dulu, nggak usah kemana-mana. Ya. Iya. Jadi murid-murid ini dan yang membaca peringatan dari Yesus ini, kalau ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, jangan kamu percaya atau kamu percaya. Ikhlas. Bagaimana? Kalau ada yang kalau ada manusia bertemu dengan murid-murid Yesus, murid-murid Yesus sama kamu, ya. Ada orang ini datang, Niklas, murid-murid Yesus, aku bertemu dengan Paulus. Aku bertemu dengan Yesus. Mereka akan percaya atau tidak percaya? Bagaimana? Tadi peringatan Yesus, janganlah kamu percaya. Kenapa kok bingung lagi? Camkanlah, aku
sudah Ada apa menyatakannya rupanya? terlebih dahulu kepadamu. Sudah setia. Ini kan dia rupanya. bilang ini. Mm-mm. Jadi apabila orang berkata kepadamu, Mm. lihat ia ada di padang gurun, Mm-mm. janganlah kamu pergi ke situ. Dia kan bilang Tuhan itu ada di sana. Ya janganlah kamu percaya dia ada di sana. Dan lihatlah dia ada di dalam bilik, ya di dalam rumah, mungkin mandi ada dalam rumah. Ya kamu jangan percaya bahwa memang Tuhan bukan ada di situ. Bukan Ya. siapa yang bertemu begitu, bukan seperti itu. Pendengar. Ya. Ianya di situ yang mengaku Mesias kan, betul? Apabila orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di padang gurun, betul? Iya. Janganlah kamu pergi ke situ Ada di atau sana. lihat Mesias ada di Dia ada dalam di bilik. dalam bilik. Nah, kamu percaya atau kamu jangan kamu? percaya? Janganlah kamu. Ya janganlah. Hmm. Jadi Karena tempatnya kewaspadaan bukan ini di dalam rumah situ atau di dalam gunung sana. Padang Ya gurun. enggak, itu kan iya Nggak apalagi ada padang gunung. gurun. Oke. Nggak ada. Padang Baik. gurun itu kan nggak ada rumput. Hmm. Jadi itu kan jangan percaya maksudnya. Oke. Pada waktu Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik, dia melewati padang gurun nggak? Kisah Rasul 9 nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Oke, kita cari dulu ya. Padang gurun. Ini kalau nggak salah 2 Raja-Raja 19 nih. Kemana dia? Nanti, aduh, aku mode pelan-pelan loh padahal. Dia minta Udah, rehat yang lah. serius apa? Rehat kita ya. Yuk, Oke lah. sudah jam 3 di sini. Yuk, tutup Kang Dito. Oke teman-teman sahabat Iwan Villa semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan mengenai diskusi lintas agama hari ini, hari Jumat malam, Sabtu tanggal 27 Juni sampai 28 ya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat tercerahkan dan terhibur ya. Kita izinkan saya memimpin dengan membacakan kafaratul majelis. Kita bersama-sama aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar, jayalah Indonesiaku, jayalah Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar katanya. Edis TV selalu di hati. Kenapa kau tidak bilang halo lu ya? Halo lu ya. Memang Edis kan nggak percaya Yesus Tuhan dong. Allah Tuhan ya. Pakai istilah-istilah umat Islam loh. Itulah ajaran Kristen teman-teman. Mentalbis, merubah-rubah. Islam yang khusus belum dibahas kemarin. Iya, kita bahas Islam khusus. Aku cari tripodku tak kemana di mobil di mana? Salam buat Edis dari orang Katolik, bilang Edis ya. Masih ditunggu katanya.
Sekarang Edi sudah nggak buru takjil, dia bikin proyek tipu Oten dari Amerika. Ada lain caranya sekarang, ngemis dari Kristen yang nggak ada isi kepalanya, yang nggak mau ditipu. Bagus naik diskusi kada bahasa Inggris. Ya. Kan siapa-siapa saya di situ. Bagus kau belajar, biar tahu kau siapa Tuhanmu. Edi saja nggak menuhankan Yesus. Nggak percaya dia juga pada Tuhannya ya orang Israel. Nggak percaya kan tanya. Ya, yang Kristen yang nggak percaya Edis, yang mau waras, naik aja bertanya kayak di bawah taping tapinganmu nggak merubah Yesus bukan Tuhan. Udah habis 1.000 orang, nggak ada yang Kristen, nggak ada lagi nih moderator yang naik. Kenapa Kristen udah nggak ada? Udah habis. Oten udah nggak percaya Yesus Tuhan. Ya, typing pun udah habis ya. Nggak udah tahu kalian. Kalau udah nggak pandai baca Bible gitu, atau lagi pada sibuk belajar baca itu, ejaannya salah itu. Jangan lupa ya,
Pajarejaan, TUHAN, jangan disamakan dengan UTUSAN, jauh bedanya. Kalau ditulisnya UTUSAN, jangan dibaca Tuhan. Nampak kali gurunya sesat, nggak sesat kan. Ya, jangan lagi baca Bible-nya, nggak ada yang nyuruh Kristen baca Bible, nggak ada yang nyuruh Bible dituliskan. Jadi nggak ada yang nyuruh kan percaya sama apa yang di dalam tulisan Bible. Apalagi di dalam tulisan Bible kan nggak ada mengajarkan Yesus Tuhan. Jangan percaya sama gereja yang bilang Yesus Tuhan ya. Tuh, Oten udah lagi bergaduh mungkin sendiri, konsili. Lagi apa, memperkuat barisan mau ikut perang mungkin. Mau bantu Israel katanya kan. Padahal dia mendaftar jadi pasukan FDR. Iya, biar gampang, biar agak-agak bersih Indonesia ini dari orang-orang yang berkhianat pada negara. Banyak kali yang menganggap memecah belah bangsa itu amal ibadah. Banyak kali yang melanggar undang-undang penistaan agama. Makin banyak juga yang bilang para hukum Indonesia itu tidak mampu berbuat adil. Tujuhnya pula aparat beradil. Satu malam juga banyak kali yang komentar gitu. Bariskan aja di barisan depannya, katanya pembela Israel. Mana lagi di sana? Dijanjikan keselamatan dari Israel kan? Nah, coba tes sama selamat nggak? Nah, itu masuk segi. Mana Bang Dio jadi nggak ada lagi deh. Nggak minta naik kok Tina. Kapan belajarnya Tina? Kalau taping aja naik aja lah.
coba lah naik biar tahu ngomongmu kayak apa. Mana ada orang Kristen boleh ngomong. Bertanya aja lu salahan, jangan menjawab. Mana Tina? Gua minta naik. Bikin malu aja ngaku Kristen. Menghujat itu, diskusi nggak ada yang ngerti. Beli sendiri yang dibahas pun nggak tahu. Konon mau bahas Quran. Terjemahannya lah, iya jadi nggak ngerti bacanya. Baca Bible-nya biar tahu, nggak ada aturan dalam Bible itu untuk Kristen, nggak ada. Baca Bible biar tahu mengenai pengabaran Injil itu adalah kebohongan, katakan Bible. Baca kalian mana tahu itu ada tujuan. Ya, yang Kristen berarti nggak ada gunanya kalau di bawah nggak minta naik. Apalagi kalau udah minta naik ditarik, berani. Coba dibaca Bible-nya. Ada ditulis di situ tulisannya, pengabaran Injil itu adalah kebodohan. Jadi jangan dipercaya, bohong itu isinya. Padahal udah tahu orang ini ya. Diajarkan di gereja Yesus Tuhan, di Bible nggak ada Yesus Tuhan. Rupanya di dalamnya tertulis pengabaran Injil adalah kebodohan.
pernah baca. Baca Bible itu kalau mau diakui punya klien. Si Tina ini Kristen bukan? Gak percaya pula aku dia Kristen. Bukan Kristen nih berusaha. Masa Kristen gak tahu ajaran Kristen ya? Masa Kristen gak tahu isi Bible? Bukan Kristen nih. Ya, Kristen yang percaya sama gereja itu musuhnya Bible. Karena apa yang ditipukan gerejanya ada di Bible jawabannya. Masih ada moderator nggak ini di bawah? Coba tapping lu moderator kalau masih ada. Siapa yang moderator? Nggak dinaikkan sama aja. Kalau nggak ada moderator yang tapping. Cak, moderator masih ada nggak? Tes yang Kristen minta naik. Biar tahu moderator ada apa enggak. Coba yang Kristen ketik naik, naik coba. Assalamualaikum Big Brother. Oh, enggak ada moderator yang tapping nih, berarti enggak ada moderator ya?